Haleluya, shalom adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini Kak Meme bersama Kak Putri dan Kak Esa hadir di sini untuk kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari adik-adik semua kita mau nyanyikan satu lagu yang berkata lingkupiku dengan sayapmu Tuhan. Mari kita serius, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi pujikan lingkupiku, lingkupiku. Mari Tuhan Kau hadir dengan sayapmu, naungiku, naungiku. Ini suara hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi pujikan lingkupiku Tuhan, lingkupiku. Mari kita puji lebih lagi dengan sayapmu, yes Tuhan. Naungiku, mari Tuhan Kau naungi anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari adik-adik katakan, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Dalam kasih Kristus, Kak Esa pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sebentar lagi kami memulai ibadah pada pagi ini. Kiranya anak-Mu dapat mendengar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini apakah ada sukacita adik-adik? Amin. Belum kedengeran nih suaranya. Ada sukacita? Amin. Hari ini kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau bersukacita lebih lagi. Kita adalah laskar Kristusnya Tuhan. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi katakan,
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Siap gerak, hei, saya laskar Kristus. Siap gerak, hei, saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Siap gerak, hei, saya laskar Kristus. Siap gerak, hei, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Masih ada sukacita ya? Kita mau lanjut memuji Tuhan, kita mau katakan satu pujian yang bilang, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke api, wus buang ke api, wus buang ke api. Yesus angkat bebanku dan buang ke api, wus buang ke api, wus buang ke api. Yesus angkat bebanku dan buang ke jurang, bum buang ke jurang, bum buang ke jurang. Yesus angkat bebanku dan buang ke jurang, bum buang ke jurang, bum buang ke jurang. Haleluya. Kita sudah bersukacita, kita sudah bernyanyi buat Tuhan, dan sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari adik-adik, Kak Meme ajak untuk serius, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari pejamkan matanya, kita mau memuji pujian yang berkata, Yesus sahabatku. Haleluya. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Mari taruh tanganmu di dada. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar, sampai ku besar nanti ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sampai di sorga nanti, amin. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari adik-adik kita nyanyi lagi. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu. Ya, Dia sahabat kita, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Ini pujian kami Tuhan, sampai di sorga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat
pujikan. Sampai yes Tuhan ku besar nanti. Ini dari hati kami Tuhan. Di sorga nanti. Mari dengar anak-anak-Mu Tuhan. Kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Pujikan lebih lagi Yesus sahabat. Yesus sahabat dan Tuhanku. Dengar pujian anak-anak-Mu Tuhan. Yesus sahabat dan Tuhanku. Amin. Haleluya. Mari Tuhan, Kau dengar doa kami, pujian dan penyembahan kami bagimu Tuhan. Mari Engkau tahu isi hati anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu tahu bahwa Engkau adalah sahabat mereka. Engkau tidak jauh tinggi di atas sana, tapi kami percaya Engkau ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, maupun yang di rumah, yang sedang mendengarkan, yang sedang menonton ibadah pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan urapi setiap anak-anak-Mu untuk mau mendengar firman-Mu. Kami percaya setiap benih yang ditanam akan bertumbuh dan berbuah. Dan ketika mereka dewasa nanti, ketika anak-anak-Mu dewasa, kami percaya Engkau sendiri yang punya rencana besar untuk mereka. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan tolong anak-anak-Mu. Kami juga akan berdoa Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan haleluya, amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan yang sehat? Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak kan? Puji Tuhan, kita semua bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan dan perlindungan sepanjang hari dan selama kita tidur. Nah, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kisah kelanjutan firman minggu lalu. Kita sudah mendengar mengenai kisah Allah yang menjanjikan anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Sodom dan Gomora juga ketika Ishak lahir. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman bagaimana Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Mari kita buka Alkitabnya di Kejadian pasal yang ke-22. Mari kita simak bersama. Setelah beberapa kejadian berlalu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, Ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. pada zaman dulu belum ada alat transportasi seperti sekarang. Abraham dan rombongannya harus menempuh perjalanan yang jauh demi pergi ke tempat yang mereka tuju dengan berjalan kaki atau menggunakan keledai. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama untuk mempersembahkan korban, membutuhkan beberapa barang, dan nantinya korban persembahan akan dibakar di atas mezbah sebagai persembahan untuk Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apak-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakanlah orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham tentu sangat bersyukur dan bersuka cita. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. begitulah bagaimana Allah menguji kepercayaan Abraham. Dan Abraham tetap menaati semua perintah Allah, bahkan ketika Allah memintanya untuk mempersembahkan Ishak. Inilah yang harus kita teladani sebagai anak Tuhan. Kita harus tetap taat meskipun kita belum tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik rajin berdoa kan? Kita harus selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Di saat ketaatan ada di dalam diri Abraham, dikatakan Tuhan menyediakan. Ketaatan adalah saat kita mengikuti, melakukan dengan hati yang tulus, dan Allah mampu menyediakan apapun yang tidak pernah kita minta. Adik-adik belajar taat lebih dulu ya sebelum meminta, karena Allah mampu menyediakan segala yang kita butuhkan sebelum kita memintanya, karena dimulai dengan ketaatan. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Jangan ada yang mengintip. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih. Kami mau untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, agar kami menjadi anak yang taat. Berkatilah kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman, dan berkatilah keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.